Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bella Denani Sarefa. Today I will explain the assessment in ELT material about developing test specification. Okay, let's see. Yang pertama itu adalah definite test menurut Alan Phillips pada tahun 1979. Yaitu the test is generally defined as a measuring tools or instrument used to obtain data about a particular trait or characteristic of an individual or group. Yang pada umumnya adalah tes diartikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data tentang suatu sifat atau karakteristik pribadi atau grup. Selanjutnya ada developing test specification atau mengembangkan spesifikasi tes atau pengujian. Menentukan tujuan ujian, yaitu di sini ada empat types of test used by educational institutions, yaitu placement test, diagnostic test, formative test, summative test. Yang pertama itu ada placement test, yang dimaksud penilaian penempatan digunakan untuk menempatkan siswa ke dalam suatu kursus atau tingkat kursus atau program akademik. Lanjut, yang kedua itu ada diagnostic test atau penilaian diagnostik yang terjadi di awal untuk mengukur pengetahuan awal. Terus yang ketiga itu ada formative test, yaitu penilaian formatif digunakan di tengah pembelajaran atau tahun untuk menentukan bagaimana kemajuan para siswa. Dan yang terakhir itu ada summative test, atau dalam penilaian summatif yaitu kesuksesan yang diukur di ujung checkpoint. Lanjut, draw up the grid atau menggambar kisi-kisi grid. Grid adalah matriks tabel yang berisi spesifikasi soal yang akan dibuat, dan di grid ini akan menjadi acuan dalam pembuatan soal, sehingga siapapun yang menulis soal akan menghasilkan soal-soal dengan konten dan singkat dan tingkat kesulitannya yang relatif sama. Terus berikut ini ada 4 langkah dalam mengembangkan kisi-kisi, yaitu write a general purpose atau menulis tujuan umum. Yang kedua itu make a list of subjects and sub-subjects to be tested, yaitu membuat daftar mata pelajaran dan sub mata pelajaran yang akan diuji. Yang ketiga create indicators atau indikator yang dibuat, dan yang terakhir determine the number of question for each subject and subtopic, yaitu menentukan banyak pertanyaan untuk setiap mapel mata pelajaran atau subtopik. Selanjutnya yaitu menentukan formulir tes, yaitu bentuk tes objektif yang sering digunakan adalah pilihan ganda, benar dan salah, perjodohan, dan deskripsi objektif. Dan lalu tes deskriptif dapat dikategorikan sebagai deskripsi objektif. Selanjutnya menentukan lamanya ujian. Penentuan lama waktu ujian berdasarkan cakupan materi ujian dan kelelahan peserta tes. Secara umum, tes tertulis yang membutuhkan waktu 90 menit sampai 150 menit. Namun tes jenis latihan bisa lebih dari itu. Lalu penentuan lamanya tes juga berdasarkan pengalaman saat mengerjakan tes. Dan sekarang lanjut ke pengertian rubrik, yaitu rubrik merupakan pedoman bagi fasilitator pembelajaran
atau membuat penilaian kualitas hasil karya siswa secara konsisten dan akuntabel. Rubrik juga dapat digunakan sebagai umpan balik atas kualitas hasil kerja siswa di dalam sebuah rubrik terdapat juga seperangkat kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja suatu pekerjaan atau tugas oleh individu ataupun kelompok siswa tersebut. Juga serta memberikan rincian lebih lanjut tentang nilai pencapaiannya. Dengan demikian, rubrik juga membantu fasilitator menyediakan penilaian yang lebih objektif sesuai dengan hasil belajar siswa. Sekarang lanjut ke mengembangkan rubrik. Menentukan konsep keterampilan atau kinerja yang akan dinilai, yaitu merumuskan atau mendefinisikan dan menentukan urutan konsep atau keterampilan yang akan menjadi rumusan atau deskripsi yang menggambarkan aspek kognitif dan kinerja. Next, tentukan konsep atau keterampilan terpenting dalam tugas yang akan dinilai. Selanjutnya juga menentukan skala yang akan dinilai. Selanjutnya mendeskripsikan kinerja dari yang diharapkan hingga yang tidak diharapkan atau secara bertahap. Uraian konsep atau performance skill dapat diikuti dengan memberi angka pada setiap gradasi atau dengan keterangan gradasi. Selanjutnya yaitu melakukan uji coba dengan membandingkan kinerja atau hasil kerja dengan rubrik yang telah dikembangkan. Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian kinerja atau hasil kerja uji coba dilakukan revisi terhadap deskripsi kinerja serta konsep dan keterampilan yang akan dinilai. Lalu pikirkan kembali tentang skala yang digunakan dan merevisikan skala yang digunakan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.